Tepat di sebuah pemukiman padat dan kumuh, kita akan langsung diperkenalkan dengan seorang tentara atau sang jagoan kita. Dia bernama Rey atau yang biasa kita kenal sebagai Mamang Vin Diesel. Beliau ditugaskan untuk menyelamatkan seorang sandera tapi tidak pakai Dewi. Dia akan menunjukkan keahliannya, kemahirannya, ketangkasannya dalam menghabisi para teroris di sana. Perlahan namun pasti di mana Rey yang mulai menghabisi para teroris tersebut, dan saat dia harus berhadapan dengan seorang teroris yang menyandra sang tawanan, lantas Rey menunjukkan keahliannya dalam mengecoh sang teroris. Where? Dan inilah Bloodshot. Kini sang jagoan pun mendapatkan hadiah dari tugasnya. Dia kini bisa menikmati waktu liburnya tak kala sang istri yang bernama Gina datang menjemput kepulangannya. Dan tebak scene selanjutnya apa? Ya, adegan dewasa, dan di sini saya harus berusaha keras untuk menutupinya demi tidak terkena dolar kuning. Tepat di waktu pagi-pagi buta, Rey yang terbangun mendapati sang istri yang tak ada di sampingnya. Namun instingnya sebagai seorang tentara, dirinya menyadari kehadiran tamu yang tak diundang. Berhasil menghajar para cecunguk-cecunguk di sana, Rey yang bergegas lari untuk mencari Gina pun harus tumbang akibat seorang musuh yang menyuntikkan obat bius. Dia adalah Martin, bagian dari teroris yang Rey bantai, di mana Martin meminta informasi dari Rey siapakah orang yang memberikan informasi mengenai lokasi keberadaan Sandra. Sebagai tentara yang menjaga amanah dan marwah di kesatuannya, Rey tetap bungkam dengan pertanyaan tersebut. Namun tak kala Martin memberikan ancaman yang tak main-main, yang mana dirinya menunjukkan sang istri, bahkan dia juga menghabisi sang istri tepat di depan mata Rey. Terikat dalam sebuah kursi membuat Rey tak berdaya, bahkan Rey harus bernasib sama manakala dia harus mati seperti sang istri. Advice. Tepat di sebuah lokasi pengembangan teknologi milik pemerintah setempat, di mana perusahaan ini disebut sebagai RST atau Rising Spirit Technology. Kita akan melihat Rey yang baru saja terbangun. Apakah ini sebuah mimpi? Oh, tidak. Mari saya perkenalkan, dia adalah Dr. Herting, sang ilmuwan di perusahaan ini. Dan perempuan cantik ini adalah Katie, rekan dari sang dokter. Herting menceritakan bahwa Rey sebetulnya telah tiada, namun jasadnya kini didonasikan oleh militer AS demi sebuah pengembangan di perusahaan tersebut. Dan inilah prototipe pertama, bahkan Rey satu-satunya manusia yang berhasil dihidupkan melalui sebuah teknologi. Emil lantas membuktikan bagaimana Rey bisa hidup kembali, di mana saat sang dokter menyayat tangan Rey dengan sebuah pisau, terlihat luka tersebut begitu cepat pulih, bahkan dia tidak merasakan sakit apapun. Faktanya, darah yang mengalir dalam tubuh Rey kini adalah sebuah nanorobotik yang memiliki kelebihan responsif terhadap kondisi tubuh seperti luka jaringan syaraf, penyembuhan tulang tanpa kecimande, dan termasuk sesek Kellen. Namun yang lebih hebatnya, nanorobotik tersebut bisa meningkatkan kekuatan tubuh, dan itulah salah satu fungsi dari hadirnya nanorobotik. Namun kekurangannya ialah dirinya harus hilang ingatan dari kehidupan sebelumnya. Begitu banyak teknologi yang dikembangkan di sini, termasuk tangan sang dokter yang terbuat dari robot, Katie yang kini bernapas dengan respirator, termasuk dua pria yang dokter perkenalkan.
terdiri dari Tops yang kini melihat melalui sebuah kamera dan Jimmy dengan kedua kaki yang terbuat dari robotik. Singkatnya adalah perusahaan ini adalah sebuah perusahaan pengembangan para mantan anggota militer yang mohon maaf mereka memiliki kecacatan tubuh dari tugasnya sebagai anggota militer. Yeah. Tepat saat malam hari, Ray yang terbangun dari tidurnya, lantas dirinya kini hulang-hulang di samping sebuah kolam renang, dan bersamaan dengan itu terlihat Katie tengah berenang di kolam tersebut. Lantas Katie pun mengajak Ray berbincang dengan sambil meneguk beberapa gelas hammer. Namun tiba-tiba sebuah alunan musik muncul dari speaker di mana musik tersebut membangkitkan ingatan Ray terhadap masa lalunya. Tepat, ingatan itu adalah sebuah kejadian di mana Martin yang telah menghabisi sang istri. Akulah gelas yang retak, jangan kau tuangkan air. Tak mampu, aku tak mampu. Jelas, hal itu membuat Ray emosional di mana dia yang memiliki kekuatan super pun kini bergegas untuk mencari Martin sang pembunuh. Ray yang tak hanya tangguh, kini dia juga bisa melacak keberadaan Martin yang tentunya teknologi tersebut sudah terpasang melalui nanorobotik. Meski sang dokter sudah melarangnya di mana dia masih dalam tahap prototipe, namun Ray tetap bersikeras untuk pergi di mana dia kini mulai menerbangkan pesawat melalui panduan Oke Google. Dan tepat di Hungaria kita akan melihat Alex sang pembunuh Gina tengah dikawal ketat oleh para pengawalnya. Namun saat mereka akan melewati lorong, tiba-tiba sebuah mobil kontainer terbalik yang membuat perjalanan mereka terhambat. Lalu beberapa anak buah dari Alex pun mulai memeriksanya dan tiba-tiba ya, Ray pun muncul dan menembakkan senjata ke arah Martin. Namun karena mobil tersebut dilengkapi kaca anti peluru, Martin masih hidup di mana anak buah Martin pun berhasil melumpuhkan Ray. Lantas mereka pun memeriksa tempat tersebut. Namun apa yang terjadi? Ya, inilah sang jagoan kita yang bangkit kembali, di mana dia begitu lihai dan tangkasnya tak kalah dirinya berhasil menghabisi bedebah-bedebah di sana. Bahkan kehebatan Ray semakin terlihat dikala darah yang tercecer pun mampu kembali menyatu ke tubuhnya. Dan hal itu disaksikan oleh Martin, di mana Martin bergegas menghubungi rekannya dan mengatakan bahwa mereka berhasil menyelesaikannya. Namun terlihat tubuh Ray semakin memanas, di mana energi yang berada dalam tubuhnya semakin terkuras. Namun hal itu tidak mampu menghentikan Ray hingga akhirnya dia berhasil menghabisi Martin Belek. Sehabis melakukan misi balas dendamnya, kini Ray harus mengisi daya dari energinya yang terkuras. Namun tiba-tiba muncullah Jimmy, di mana dia mengatakan bahwa Ray hanyalah sebuah cocokan atau boneka mainan yang mereka pergunakan. Bahkan Gina sang istri hanyalah sebuah ilusi semata. Ya, benar, ini hanyalah sebuah settingan semata, di mana ini adalah sebuah manipulatif dari sang dokter, di mana kejadian dari yang Ray alami hanyalah sebuah ilusi dari sistem yang ia ciptakan lalu dia tanamkan ke dalam pikiran Ray, di mana pikiran itu akan ia riset kembali setelah Ray melakukan tugasnya. Dan fakta ini semakin menarik tak kala target-target tersebut adalah teman atau rekan bisnis sang dokter, di mana mereka adalah orang-orang yang membelot, yang tentunya Herting tidak mau ada ilmuwan yang mampu menciptakan hal yang sama dari ciptaannya.
Katie yang memiliki simpati lebih terhadap Ray, dia memperingatkan bahwa ini tidak adil bagi Ray, di mana Ray hanya dipergunakan demi kepentingan sang dokter semata. Dan rekayasa itu pun dimulai kembali seperti biasa, penyelamatan Sandra, kematian sang istri, dan terbangun dari koma. Semua rekayasa itu dilakukan kembali dengan sama, hanya yang membedakannya adalah kini dengan target yang berbeda. Target selanjutnya bernama Nick, mantan kolega sang dokter, yang mana beliau juga orang yang pernah Martin hubungi. Namun yang membedakannya ialah Nick sudah mengantisipasi kedatangan Ray, di mana dia memiliki orang yang pandai dalam bidang programming. Dia bernama Wigan, di mana Wigan lah orang yang menciptakan coding nanorobotik yang saat ini telah digunakan atau di-copy paste oleh IT Dr. Herting. Jelas jika beradu kecerdasan, Wigan lebih hebat dari IT milik Dr. Herting. Wait, you used open source code? Jesus, Eric, he's really smart. Dimana kini Wigan menciptakan senjata EMP yang dapat mematikan Ray. Namun senjata itu hanya bisa dipakai satu kali dan harus menunggu sampai 100%. Jelas Dr. Herting pun dibuat panik tak kala Nick memiliki senjata yang bisa mematikan Ray. Sedangkan Ray sendiri kini membagung buta menghabisi anak buah dari Nick. Sampai tiba waktunya, Ray kini berhadapan dengan Nick, namun karena alat EMP itu tidak mencapai pada waktunya, Ray pun berhasil menghabisi Nick. Herting pun terlihat lega karena Ray berhasil menghabisi Nick, namun tiba-tiba Wigan menekan tombol EMP tersebut sampai-sampai mematikan listrik seluruh kota termasuk sang jagoan kita. Ya, ternyata Wigan memiliki senjata yang sesungguhnya, di mana senjata yang ia berikan kepada Nick adalah senjata KW. Di mana Wigan yang melihat ketangguhan Ray menghabisi para pasukan Nick dengan begitu mudahnya menjadi alasannya untuk keluar dari tempat tersebut. Dengan kata lain, Wigan meminta bantuan kepada Ray. Namun tiba-tiba Ray menceritakan ingatannya tentang kematian sang istri, di mana wajah dari si pembunuh sang istri yang selalu berubah-ubah. Dan dari sanalah Wigan menyadari bahwa Ray adalah pasukan pembunuh yang dimanipulatif oleh RTS atau orang yang dimanfaatkan demi membalas dendam seseorang. Dan ingatan itu hanyalah sebuah ilusi yang diisikan ke dalam pikiran Ray, di mana kini Ray sendiri menyadari bahwa dia hanyalah orang yang dimanfaatkan. Ray pun lantas memberikan secangkir nanorobotik dari tubuhnya untuk diteliti dan diprogram ulang oleh Wigan. Sedangkan Ray sendiri kini pergi untuk mencari Gina tersayang. Tiba di rumah Gina, di mana Gina yang terkejut dengan kedatangan Ray. Bahkan Ray sendiri mendapati fakta yang menyakitkan baginya, bahwa hubungan mereka telah usai 5 tahun yang lalu, di mana Ray sendirilah orang yang mengakhiri hubungan mereka. Bahkan kini Gina sendiri sudah berkeluarga dan memiliki anak. Tentu hal itu membuat Ray bingung, Gina bingung, saya juga bingung. Lantas Ray pun pergi dari rumah Gina, namun tiba-tiba Tops dan Jim datang menjemput Ray dengan cara yang tidak sopan, dan kini aksi kejar-kejaran dan pertarungan pun mulai terjadi. Menggunakan drone pengintai, mereka pun mengejar Ray, namun tentunya itu tidak mudah untuk menaklukkan sang jagoan. Jimmy yang mengejar Ray pun berhasil ia tumbangkan, di mana Jimmy harus merasakan kehancuran kaki robotiknya tak kala Ray menabrakannya ke sebuah mobil. Namun dari arah belakang muncullah Tops dengan roda duanya, di mana dia berhasil menancapkan alat yang bisa mematikan Ray.
Sedangkan Katie yang melihat apa yang tengah terjadi kepada Ray, lantas dia pun mencoba menyelamatkannya. Namun Herting mencegahnya, di mana dia menggertak Katie dengan mematikan respiratornya melalui sistem kontrol di tangannya. Dari ancaman itu, Herting menugaskan Katie untuk menculik Wigan, di mana itu harus dia lakukan mengingat Wigan adalah orang yang cerdas dan mampu mematikan sistem Ray. Lantas Katie pun kini pergi untuk menangkap Wigan, di mana Katie yang ternyata begitu lincah dan tangguh tak kala dia mampu menghajar orang-orang yang menjaga Wigan. Namun Katie mengatakan kepada Herting bahwa dia tidak berhasil menangkap Wigan, dan demi keamanan proyek miliknya, Herting kini melakukan simulasinya kembali, di mana Wigan ia jadikan sebagai target selanjutnya. Jelas Katie yang menyadari ini adalah ancaman, yang mana Katie adalah orang yang peduli terhadap Ray. Dia lalu masuk ke dalam sistem simulasi yang ditanamkan dalam pikiran Ray demi menyadarkan dan menggagalkan riset pada pikiran Ray. Bahkan tak hanya itu, Katie juga membuka akses pada sistem agar Wigan dapat masuk dan meretas sistem di sana. Dan tebak, sistem tersebut berhasil Wigan retas, termasuk Ray yang kini terbangun tanpa kontrol dari server RTS. Casey, open this goddamn door! Bahkan bukan hanya Ray, Wigan juga berhasil mengkoding ulang dari sistem kontrol milik Katie, di mana dokter sialan itu kini tak bisa mengendalikan Katie melalui sesak napas Katie. Dan kini saatnya giliran sang jagoan untuk menghabisi dua manusia sialan Tips dan Jimmy. Dan inilah pertarungan manusia setengah robotik. Terjadi pertarungan di sebuah lift, di mana dua orang sialan ini cukup kuat, bahkan Ray cukup ripuh menghadapi mereka. Ray yang terjatuh pun membuat lift hampir terjatuh, di mana Tips yang membutuhkan pertolongan Jimmy, justru Jimmy memutus salah satu tali dari lift yang membuat Tips terjatuh. Kawan bansat. Lalu Jimmy memutus kedua tali tersebut, namun Ray berhasil bangkit dan menarik Jimmy, di mana Ray dengan kekuatan penuhnya menghajar Jimmy dan membuat mereka terjatuh. Terlihat Herting yang akan melarikan diri, namun tiba-tiba Ray muncul dari balik kepulan asap dengan begitu gagahnya dan amarah yang berapi-api. Herting lalu menembakkan sebuah mortal, namun itu tidak cukup untuk mematikan Ray, di mana Herting yang kembali menembakkan mortal tersebut dan sebuah tipuan yang meledakkan mereka berdua. Dan kini Ray berhasil dibangunkan kembali, namun dengan pikiran yang masih utuh. Bahkan Wigan juga mengupgrade nanorobotik dalam tubuh Ray, di mana Ray kini tak perlu ke PLN untuk isi daya, di mana kini Ray, Katie dan Wigan melanjutkan hidup mereka dan pergi menuju ke barat, dan film pun selesai.